Di sebuah sudut kecil India yang sering luput dari peta impian, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga biasa, tapi mimpinya luar biasa. Bagi sebagian orang, gagal di kelas 12 adalah akhir, tapi bagi dia itu adalah awal dari segalanya. Ini adalah kisah tentang melawan nasib, menentang sistem, dan menyalakan kembali harapan. Ini bukan sekedar kisah tentang kegagalan, tapi tentang keberanian untuk bangkit setelah jatuh. Karena terkadang orang yang gagal di atas kertas justru menulis takdirnya sendiri. Baiklah, langsung saja. Film dibuka dengan sosok seorang pemuda yang tengah duduk di atas atap rumahnya. Tampak begitu serius menulis sesuatu. Sekilas terlihat seperti sedang belajar keras untuk menghadapi ujian akhir. Namun ternyata bukan buku pelajaran yang ia tulis, melainkan contekan. Astagfirullah. Pemuda itu adalah Manoj Kumar Sarma, seorang siswa dari desa terpencil di Chambal. Manoj adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Suraj dan seorang adik perempuan bernama Rajni. Ibu mereka adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Namun, setiap hari juga mengembalakan sapi-sapi milik keluarga mereka. Pagi itu, rumah mereka kedatangan seorang tamu bernama Vikram yang membawa kabar buruk, sebuah surat penangguhan untuk ayah Manoj. Ayah Manoj bekerja di dinas kehutanan. Ia dikenal sebagai sosok yang lurus dan jujur. Namun, ketika melihat atasannya terlibat dalam praktik korupsi, ia dengan berani menegurnya secara langsung. Masalahnya, sistem di sana sudah dipenuhi penyalahgunaan jabatan, bukannya pujian. Keberanian ayah Manoj justru dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap atasan. Akibatnya, ia mendapat surat penangguhan dan terpaksa harus berhenti dari pekerjaannya untuk sementara waktu. Mendengar kabar penangguhan itu, nenek Manoj yang merupakan istri dari seorang prajurit veteran ikut tersulut emosi. Ia bahkan menyuruh Suraj untuk mengambilkan senapan peninggalan suaminya. Melihat hal itu, Vikram yang tadinya percaya diri langsung ciut ketakutan. Namun, suara tembakan yang terdengar membuat polisi berdatangan. Dalam situasi tegang itu, Vikram akhirnya menempelkan surat penangguhan ayah Manoj di dinding rumah. Sontak, nenek Manoj yang tak terima langsung merobek surat tersebut dengan marah. Saat makan malam, ayah Manoj mengutarakan keinginannya untuk tetap melawan ketidakadilan ini dengan membawa kasusnya ke pengadilan tinggi. Namun, sang ibu tampak tidak setuju. Baginya, jika ayah Manoj pergi ke kota, lalu siapa yang akan mencari nafkah keluarga? Sementara itu, nenek Manoj yang sebenarnya masih punya uang pensiun dari almarhum kakek, bersikeras untuk tidak mengeluarkan sepeser pun. Untuk menenangkan ibunya, Manoj yang masih polos berkata dengan wajah serius, "Tenang saja Bu, nanti setelah lulus sekolah, aku akan jadi OB." Keesokan paginya, Manoj bersama teman-teman sekolahnya bersiap untuk menghadapi ujian kelas 12. Terlihat Manoj sedang mempersiapkan kertas contekan di atas mejanya. Namun, tiba-tiba Pak Guru memberi pengumuman. Ia melarang murid-murid menggunakan contekan mereka. Bukan karena mencontek itu salah, melainkan karena jawaban di contekan buatan siswa ternyata banyak yang keliru. Dengan santainya, sang guru justru menuliskan semua jawaban ujian di papan tulis. Tujuannya bukan untuk mendidik, tapi supaya sekolah memiliki citra bagus dengan banyak siswa yang lulus. Ya ampun, sekolah kok begini caranya? Sedang asik-asiknya menyalin jawaban dari papan tulis, tiba-tiba suasana kelas mendadak heboh. Seorang kapolsek baru bernama Dusan Singh masuk untuk melakukan sidak. Ia langsung menghentikan praktik mencontek massal, menyita kertas contekan, dan menegur keras pihak sekolah. Kepala sekolah yang panik mencoba menyuap dengan sejumlah uang agar kasus ini ditutup. Namun, karena Dusan dikenal sebagai polisi yang lurus, ia dengan tegas menolak suap tersebut. Bahkan, ia memotret uang itu sebagai barang bukti. Alhasil, kepala sekolah ditangkap dengan tuduhan menyuap petugas, dan seluruh siswa dinyatakan tidak lulus ujian. Di rumah, terlihat ayah Manoj tengah bersiap-siap berangkat ke pengadilan tinggi. Namun, langkahnya diiringi dengan suara omelan sang istri. Ibu Manoj kesal karena suaminya dianggap tak peduli pada keluarga. Anaknya gagal lulus ujian, kebutuhan rumah tak terpenuhi,
ini. Sementara suaminya malah sibuk melawan sistem. Nenek Manos pun ikut memperkeruh suasana. Tetap bersikukuh tidak mau mengeluarkan uang pensiun sepeser pun untuk membantu mereka. Dengan tenang, Ayah Manos berkata bahwa ia peduli bukan hanya pada keluarganya, tapi pada seluruh negeri yang dirusak oleh korupsi. Meski marah, sebagai seorang istri yang penuh kasih, Ibu Manos tak tega melepas suaminya berangkat dengan perut kosong. Ia tetap menyodorkan makanan, meski hatinya masih diselimuti resah. Saat sedang menyiapkan makan malam untuk sang nenek, Ibu Manos dikejutkan oleh kepulangan Manos dan kakaknya, Suraj. Dengan nafas masih terengah, keduanya membawa kabar gembira. Mereka akhirnya mendapat pekerjaan, menjalankan layanan becak darurat di desa. Dengan penuh semangat, Manos dan Suraj menyerahkan sejumlah uang hasil keringat mereka hari itu kepada sang ibu. Mata Ibu Manos berkaca-kaca, hatinya lega sekaligus bangga melihat anak-anaknya mau berusaha demi keluarga. Namun, berbeda dengan sang nenek, mendengar cucunya hanya menjadi pengemudi becak, wajahnya berubah masam. Ia menganggap pekerjaan itu rendah, tapi Manos tak peduli. Dengan senyum polos yang tulus, ia bangga karena kini bisa ikut membantu perekonomian keluarga. Keesokan harinya, Manos dan Suraj kembali berkeliling desa dengan becaknya. Belum lama berjalan, tiba-tiba becak mereka dihentikan paksa oleh seseorang. Orang itu ternyata kenek bus milik wali kota. Dengan nada arogan, ia mengaku kalau belum mendapat penumpang seharian. Tanpa rasa bersalah, si kenek memaksa seluruh penumpang becak untuk turun dan pindah ke busnya. Padahal jelas-jelas bis itu sudah penuh sesak. Sementara para penumpang di becak merasa nyaman. Suraj yang sedari tadi menahan emosi akhirnya tak bisa tinggal diam. Ia menolak keras perlakuan semena-mena itu. Pertengkaran pun tak terelakkan. Beberapa saat setelah kejadian itu, saat Manos dan Suraj masih melanjutkan perjalanan, becak mereka kembali dihentikan. Kali ini bukan oleh kenek bis, melainkan oleh beberapa petugas yang sudah menunggu di jalan. Tanpa banyak bicara, para penumpang becak dipaksa turun. Mereka diarahkan untuk pindah ke bis milik wali kota. Sementara itu, Manos dan Suraj justru ditangkap dan digiring ke kantor polisi. Di kantor polisi, suasana makin panas. Suraj yang sejak awal merasa ditangkap secara tidak adil, berteriak-teriak melawan. Ia menolak untuk ditangkap dan menantang para petugas. Namun, keadaan semakin buruk ketika salah satu polisi dengan enteng menghina ayah mereka yang sedang berjuang melawan ketidakadilan. Manos yang awalnya diam, langsung terpancing emosinya. Dengan mata berkaca-kaca penuh amarah, ia membalas hinaan itu. Kalau kalian berani menghina ayahku lagi, aku akan bawa senapan kakekku kemari. Alih-alih takut, si petugas justru menantang balik dengan nada dingin. Kalau begitu, pulanglah, ambil senapan itu. Entah kau yang menembakku malam ini, atau kakakmu yang aku tembak duluan. Ucapan itu membuat suasana hening seketika. Manos pun ikut membeku, menyadari bahwa ancamannya barusan justru membuat keadaan makin berbahaya. Tanpa berkata banyak, Manos langsung berlari secepat mungkin. Namun bukannya pulang, ia justru berlari menuju rumah Pak Dusan Singh. Setibanya di sana, Manos dihadang oleh seorang petugas polisi. Dengan alasan sudah larut malam, Manos pun dipaksa untuk segera pergi. Mendengar teriakan Manos yang memanggil namanya berulang kali, akhirnya Pak Dusan Singh keluar dari rumah. Namun, bukannya segera menghampiri, ia justru berkata datar, "Datanglah besok saja." Perkataan itu membuat Manos tersulut emosi. Dengan suara bergetar, ia membalas, "Kenapa kau datang tepat waktu saat kami menyontek? Kalau saja kau datang keesokan harinya, aku mungkin sudah lulus dan bisa mendapat pekerjaan. Aku kira kau menghargai kejujuran. Tapi ketika kakakku difitnah, bahkan diancam akan ditembak oleh anak buahmu, kau malah bilang besok." Pak Dusan Singh terdiam sejenak. Wajahnya berubah tegang. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia segera bergegas menuju kantor polisi. Melihat Kapolsek datang, sandiwara pun segera dimulai. Seorang saksi palsu yang telah disiapkan dengan rapi langsung angkat bicara, menuduh Manos dan Suraj telah menyelundupkan alkohol secara ilegal. Namun, Pak Dusan Singh tak mudah dikelabui. Ia langsung menyadari kebohongan itu. Setelah menelusuri kebenaran, Manos dan Suraj pun dibebaskan. Saat hendak pulang, Manos dan Suraj bertemu dengan Pak Dusan Singh. Tanpa banyak bicara, mereka pun diberi tumpangan. Di dalam mobil, Manos terus memandangi Pak Dusan Singh. Entah karena kagum, lega, atau sekedar bahagia. Yang pasti, hari ini pria itu telah menyelamatkan mereka. Ternyata masih ada polisi yang jujur di negara ini, gumam Manos dalam hati. Setibanya di tujuan, Manos melontarkan satu pertanyaan terakhir. "Aku
ingin menjadi seperti Anda, Pak. Apa yang harus aku lakukan? Dengan tenang, Pak Dusan Singh menjawab, berhenti curang. Itu saja. Sebuah kalimat sederhana, namun cukup untuk mengubah arah hidup Manoj. Sejak hari itu, ia punya cita-cita baru, menjadi seorang polisi. Polisi yang jujur. Setahun kemudian, seperti yang sudah diduga, Kapolsek Dusan Singh dipindahkan. Sekolah wali kota pun kembali ke tradisi lamanya, mencontek menjadi hal biasa lagi. Namun, ada satu siswa yang berbeda, Manoj Kumar Sarma, memilih tidak menyontek. Di benaknya, suara Dusan Singh terus bergema, berhentilah berbuat curang. Selama 3 tahun berikutnya, Manoj belajar seakan kesurupan, didorong oleh tekad dan satu impian besar, menjadi polisi yang jujur. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ibunya terpaksa menjual satu-satunya harta yang mereka miliki, sedikit demi sedikit. Di hari Manoj menyelesaikan studi S1-nya, neneknya mendekatinya sambil menyerahkan sebuah kotak berisi uang. Pergilah, gunakan uang ini, dan kembalilah sebagai seorang polisi yang hebat. Kakekmu pasti bangga melihatmu berseragam. Manoj terdiam, matanya berkaca-kaca. Baru saat itulah ia sadar, neneknya selama ini bukannya pelit. Ia diam-diam menyisihkan seluruh uang pensiun mendiang suaminya. Semua itu demi masa depan cucunya, demi dirinya. Keesokan harinya, Manoj berangkat menuju Gwalior, diantar oleh ibu dan 2 saudaranya. Di dalam bis, ia duduk sebangku dengan seorang ibu-ibu yang membawa anak kecil. Semuanya tampak wajar, tak ada yang mencurigakan. Namun, setibanya di terminal Gwalior, Manoj yang baru terbangun dari tidur dikejutkan oleh kenyataan pahit. Semua barang bawaannya hilang, termasuk uang pemberian sang nenek. Panik dan bingung, ia mondar-mandir mencari tasnya. Hingga akhirnya si kenek bus memberitahu, barang-barang Manoj dibawa pergi oleh wanita yang duduk di sebelahnya. Lebih menyedihkan lagi, wanita itu ternyata sudah turun 1 jam sebelumnya di kota yang telah mereka lewati. Tak ada yang bisa Manoj lakukan. Ia hanya bisa duduk lemas meratapi nasib sialnya hari itu. Malam itu, ia terpaksa tidur di emperan toko, sendirian, tanpa uang, tanpa arah. Tapi entah bagaimana, api di dalam dirinya belum padam. Keesokan harinya, Manoj bergegas menuju tempat pendaftaran CPNS dengan penuh harap. Namun, nasib sial masih berpihak padanya. Ternyata, perekrutan CPNS batal digelar karena pemerintah setempat kekurangan anggaran. Kekecewaan menyelimuti dada Manoj. Dengan langkah berat, ia meninggalkan tempat itu, membawa luka baru dalam perjalanan hidupnya. Rasa bingung, sedih, kecewa, dan lapar berkecamuk dalam pikiran Manoj. Apalagi yang bisa ia lakukan? Uangnya sudah habis, dan berhari-hari ia belum makan. Dengan tubuh yang melemah, Manoj hanya bisa duduk di depan sebuah restoran, menatap orang-orang yang sedang menikmati hidangan. Perutnya bergemuruh, rasa laparnya semakin tak tertahankan. Akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, Manoj nekat melangkah masuk ke dalam restoran itu. Dengan suara lirih, Manoj jujur kepada pemilik restoran. Sudah berhari-hari saya belum makan. Saya siap bekerja apa saja, asal bisa dapat makanan. Tanpa banyak bicara, pemilik restoran langsung menyodorkan sepiring makanan. Manoj menyantapnya dengan lahap. Wajar, karena perutnya sudah kosong selama berhari-hari. Setelah selesai makan, Manoj menghadap kembali, berniat menanyakan pekerjaan apa yang bisa ia lakukan. Mendengar Manoj masih pelajar, pemilik restoran justru menyuruhnya pergi dulu dan membayar makanan itu nanti saja. Namun Manoj bersikeras, saya sudah tidak punya apa-apa, Pak. Ujian CPNS saya juga batal. Sekarang saya benar-benar kehilangan arah. Saat perdebatan antara Manoj dan pemilik restoran semakin memanas, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Hei, aku yang akan membayarnya nanti. Suara itu milik Pandi, sama seperti Manoj. Dia juga gagal ikut ujian karena pembatalan mendadak. Manoj pun membuka hati, menceritakan semua yang telah ia alami selama ini. Pandi mendengarkan dengan seksama, lalu memberi saran. Lebih baik kamu pulang saja. Namun bagi Manoj, pulang bukanlah pilihan. Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada neneknya yang telah mengorbankan seluruh tabungannya dengan harapan besar agar Manoj berhasil. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba ponsel Pandi berdering. Tanpa banyak kata, Pandi langsung bergegas hendak meninggalkan restoran. Ternyata, ia harus segera berangkat ke Delhi untuk mengikuti persiapan tes CPNS yang lain.
Mendengar hal itu, Manos yang polos tampak kebingungan. Pandi lalu menjelaskan bahwa ujian yang batal kemarin adalah ujian untuk masuk sebagai DSP, setara dengan AKP di Polri. Sedangkan ujian yang akan diadakan di Delhi adalah CPNS UPSC. Kalau lolos, kamu langsung diangkat jadi perwira polisi dengan jabatan yang jauh lebih tinggi. Mendengar penjelasan itu, semangat Manos kembali bangkit. Ia pun bertekad untuk mengikuti ujian CPNS UPSC tersebut, berharap ini bisa menjadi jalan baru untuk meraih impiannya. Manos pun memberanikan diri meminta bantuan Pandi. Aku janji akan mengganti semua biaya nanti, asal kau bawa aku ke Delhi. Namun pemilik restoran tiba-tiba menyela dengan nada sinis. Bayar makanan saja belum mampu, sok-sokan mau jadi perwira polisi? Mendengar itu, semangat Manos tak luntur. Justru, keyakinannya makin kuat bahwa suatu hari nanti ia akan berhasil. Entah apa yang terlintas di pikiran Pandi saat itu. Tanpa banyak kata, dia pun setuju. Dan akhirnya berangkatlah mereka berdua menuju Delhi dengan harapan baru di hati masing-masing. Begitu tiba di Delhi, semangat Manos mulai pudar saat melihat begitu banyak pelamar yang sudah lebih dulu memadati tempat itu. Suasana yang ramai dan asing membuatnya merasa kecil dan terasing di tengah keramaian kota besar. Semua orang tampak begitu percaya diri, sementara dia hanya bisa terdiam, bingung dengan segala hal baru yang ada di sekitarnya. Keesokan paginya, saat bel pintu berbunyi, Manos tak kunjung menyahut. Dia masih terbenam dalam kebingungannya. Akhirnya, Pandi yang mendengar suara itu dengan sigap membuka pintu. Yang datang adalah Tutul, teman Pandi yang sudah lama tinggal di Delhi. Pandi yang sudah lebih dulu nyetel dengan kehidupan di kota itu sudah memiliki lingkaran pertemanan sesama anak rantau. Salah satunya adalah Tutul. Ketika Pandi berniat mengenalkan Tutul kepada Manos, dia terkejut melihat sahabatnya masih termangu di balkon. Seakan dunia ini begitu berat untuk dihadapi. Manos merasa semakin terpuruk di tengah ribuan pelamar lainnya yang jauh lebih berpengalaman. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing dan meraih impiannya yang sudah lama dia idamkan? Manos kemudian dikenalkan dengan Gauri, seorang anak rantau yang memiliki tempat bimbingan belajar. Tempat itu terkenal di kalangan pelajar miskin karena biayanya terjangkau. Dan banyak pejuang UPSC yang sering nongkrong di sana. Gauri juga berperan sebagai mentor informal, memberikan nasihat dan dorongan kepada mereka yang sedang berjuang. Gauri menjelaskan tentang proses ujian UPSC yang terbagi menjadi 3 tahap. Ujian awal, ujian utama, dan wawancara. Ia mengibaratkan proses ini seperti permainan ular tangga, di mana kegagalan di satu tahap berarti harus memulai dari awal. Dari 200.000 pelamar, hanya 25 hingga 30 orang yang lolos setiap tahunnya. Persaingan yang sangat ketat. Gauri yang sudah gagal 5 kali bahkan membeli seragam polisi untuk memotivasi dirinya agar terus berjuang. Gauri memang terkenal baik hati. Ketika Manos meminta bantuan untuk mencari pekerjaan, dengan senang hati Gauri langsung mengiyakan. Akhirnya, Manos mendapat pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah perpustakaan dengan gaji Rp280 atau sekitar Rp72.000 per bulan. Meski kecil, dia merasa beruntung karena juga mendapat fasilitas kamar. Jadi, dia tidak perlu membayar sewa tempat tinggal. Setelah Manos berhasil mendapatkan pekerjaan, mereka merayakannya dengan sebotol soda gembira. Namun, Manos yang tidak terbiasa dengan minuman semahal itu menolak. Pandi yang membelikan minuman tersebut merasa puas menghabiskan uang pemberian ayahnya. Uang hasil kerja ayahnya sebagai kontraktor yang sering menerima suap. Ayah Pandi memang menginginkan anaknya mengikuti ujian UPSC agar bisa menjadi polisi dan menggandakan uang suap yang ia terima. Namun, Pandi sebenarnya tidak ingin menjadi polisi. Cita-cita aslinya adalah tampil di TV. Meskipun dia tidak memiliki keberanian untuk jujur pada ayahnya. Keesokan harinya, tibalah hari pengumuman hasil wawancara UPSC. Tutul datang dengan penuh semangat, mengenakan baju merah dan membawa seragam polisi milik Gauri yang selama ini menjadi simbol harapannya. Namun, nama Gauri tak ditemukan di papan pengumuman. Ia gagal, dan itu adalah kesempatan terakhirnya. Yang lolos justru Deep Mohan, siswa dari kelas bahasa Inggris. Merasa mengikuti jalan yang salah, Pandi pun berpaling dan bergabung dengan tim Deep Mohan. Namun bukannya patah semangat, Gauri justru melangkah maju. Ia meresmikan kedai tehnya sendiri, yang sekaligus menjadi tempat bimbingan gratis bagi para pejuang UPSC. Baginya, jika satu saja dari mereka berhasil, itu sudah cukup.
Karena kemenangan mereka adalah juga kemenangan Gauri. Bimbingan pun dimulai. Ujian awal semakin dekat dan suasana di kedai teh berubah menjadi ruang belajar penuh semangat. Semua terlihat serius. Bagi mereka, ini adalah ujian pertama, langkah awal menuju mimpi yang besar. Di hari pengumuman ujian awal, Manos dinyatakan tidak lulus. Kegagalan pertamanya membuat semangatnya runtuh. Melihat hal itu, Gauri tak tinggal diam. Ia langsung menyemangati Manos, mengingatkannya bahwa jatuh di awal bukan akhir dari segalanya. Manos pun kembali menjalani rutinitasnya, bekerja di perpustakaan 1 tahun lagi. Namun kali ini ia belajar lebih giat. Dan kapanpun ada waktu, ia selalu siap membantu Gauri di kedai tehnya. Suatu hari saat mengantarkan pesanan teh, Manos yang berasal dari kelas Hindi muncul di kelas Inggris. Di sanalah untuk pertama kalinya ia bertemu langsung dengan Deep Mohan, sosok yang kini dielu-elukan banyak orang. Ia juga melihat Pandi di sana, yang kini memang telah sepenuhnya bergabung dengan tim kelas Inggris. Awalnya, Deep Mohan mengira Manos hanyalah tukang teh. Namun, setelah Pandi menjelaskan bahwa Manos juga pejuang UPSC, Deep Mohan tampak canggung dan buru-buru meminta maaf. Ia berkata dengan sopan bahwa jika Manos butuh bantuan, ia siap membantu kapan saja. Suatu hari, Pandi datang ke kedai teh Gauri bersama pacarnya. Mereka ada janji bertemu dengan seorang teman bernama Naval. Saat itu, Manos sedang bersiap berangkat kerja ke perpustakaan. Pandi mencoba menyapanya dan Manos membalas dengan singkat sebelum buru-buru melangkah pergi. Wajahnya serius dan pikirannya tampak sibuk. Karena penasaran dan belum mengenal Manos, Tania, pacar Pandi, bertanya tentang sosoknya. Pandi pun mulai menceritakan bagaimana ia pertama kali bertemu Manos di stasiun Gwalior saat perjalanan mereka penuh perjuangan dan harapan. Namun, Naval yang mendengar cerita itu memberi tanggapan sinis. Dengan nada yang terkesan merendahkan Manos, sikapnya membuat suasana menjadi sedikit tegang. Orang-orang seperti dia datang dari berbagai penjuru India. Bukannya fokus belajar, mereka justru bekerja kasar. Bukan bermaksud merendahkan, tapi pada akhirnya semua itu terasa sia-sia, kata Naval. Gauri yang mendengar ucapan sinis Naval langsung menyanggah dengan tegas. Ia mengatakan bahwa mereka memang datang tanpa apa-apa, tapi mereka membawa kemauan yang kuat. Meski harus menyapu perpustakaan atau membersihkan toilet, mereka tak mundur. Keinginan itu tidak lahir dari sekolah mewah. Kemauan adalah satu-satunya harta mereka. Bagi kami, jika satu saja berhasil, maka seluruh kelompok menang, ujarnya penuh keyakinan. Tak terasa hari pengumuman ujian awal pun tiba. Hari ini menjadi momen yang membahagiakan bagi Manos. Ya, dia berhasil lolos ujian awal tahun ini. Mendengar kabar itu, teman-temannya pun ikut senang dan memberi selamat. Manos pun meminjam ponsel Pandi untuk segera mengabari ibunya di kampung. Keesokan harinya, Manos terlihat sedang mendaftar di tempat bimbingan yang lebih baik. Namun, karena biaya yang cukup mahal, ia pun mencoba untuk menawar dengan membayar sebagian biaya. Sementara, sisanya ia ganti dengan bekerja sebagai petugas kebersihan di tempat bimbingan tersebut. Karena merasa iba dengan mendengar cerita hidup Manos, pihak pelatihan akhirnya mengizinkannya untuk ikut program tersebut. Namun, ada satu syarat. Manos harus menyerahkan deposit sebesar Rp1.200 di awal. Betapa terkejutnya mbak-mbak itu, sebut saja namanya Aurora, saat mengetahui bahwa Manos hanya membawa Rp600, separuh dari yang diminta. Manos pun segera mulai bekerja membantu membersihkan kantor pelatihan itu. Tanpa sengaja, matanya menatap sebuah foto yang akan segera dipasang di dinding jajaran alumni. Foto Deep Mohan, salah satu nama yang cukup dikenal. Manos tertegun. Ia tahu betul bahwa Deep Mohan belajar secara otodidak, bukan dari bimbingan ini. Dengan polos dan penuh rasa ingin tahu, Manos pun langsung bertanya kepada Aurora. Deep Mohan tidak belajar di sini, Bu. Dia belajar otodidak, ucap Manos polos tanpa rasa curiga sedikit pun. Padahal saat itu Aurora sedang melayani seseorang yang hendak mendaftar di bimbingan tersebut. Dengan sigap, Aurora menghampiri Manos dan menenangkannya. Ia menjelaskannya pelan-pelan dengan suara nyaris berbisik agar tidak terdengar oleh calon pendaftar baru itu. Ternyata, pihak pelatihan membayar Deep Mohan sebesar Rp150.000 agar namanya boleh dicantumkan sebagai salah satu alumni mereka. Mereka menyebutnya sebagai bagian dari strategi promosi, semacam iklan untuk menarik peserta baru.
Namun, bagi Manos ini adalah kebohongan dan ia bukan tipe orang yang bisa tinggal diam melihat ketidakjujuran semacam itu. Ketika calon pendaftar baru itu bertanya kepada Manos, ia menjawab dengan jujur dan apa adanya. Mendengar itu, Aurora segera mencoba menutupi keadaan dengan menunjukkan foto-foto Dipoan yang telah dipasang di dinding sebagai alumni. Namun, saat diminta menunjukkan bukti seperti formulir atau dokumen resmi yang menyatakan bahwa Dipoan pernah belajar di pelatihan tersebut, Aurora tidak bisa menunjukkannya. Kebohongan itu pun terbongkar. Calon pendaftar merasa kecewa dan memutuskan untuk membatalkan niatnya bergabung. Manos pun ikut mundur. Ia tidak ingin terlibat dalam pelatihan yang memulai segalanya dengan kebohongan. Ia pun meminta kembali uang pendaftaran yang telah ia serahkan sebelumnya. Manos pun mencoba menenangkan calon pendaftar itu. Gadis itu mengira Manos sedang mencari bimbingan untuk ujian awal, sama seperti dirinya. Namun, betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa Manos ternyata sudah lulus ujian awal dan kini tengah mencari pelatihan untuk menghadapi ujian utama. Saat mereka hendak berkenalan lebih jauh, ayah sang gadis yang sejak awal terlihat kurang menyukai Manos langsung memotong pembicaraan dan segera mengajak putrinya pergi. Sebelum mereka berpisah, Manos sempat berkata dengan nada ramah, "Kalau kamu butuh bantuan, aku biasanya ada di perpustakaan Vidya setiap hari belajar." Manos sangat gembira karena ini baru pertama kalinya seorang gadis berbicara padanya. Manos terus memikirkan gadis itu yang bahkan namanya saja dia tidak tahu. Suatu hari, Manos dikejutkan dengan kehadiran gadis itu di perpustakaan. Saat melihat Manos memegang sebuah buku tentang penerbangan, gadis itu spontan mengira bahwa Manos adalah seorang insinyur penerbangan. Sebenarnya, Manos tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun ekspresi wajahnya seolah mengiyakan dugaan gadis itu. Mereka pun berkenalan. Gadis cantik itu bernama Srada. Dia bercerita bahwa sudah menemukan tempat pelatihan yang bagus. Mendengar itu, Manos pun tertarik dan ingin ikut mendaftar di sana. Kebahagiaan Manos bertambah saat mendengar bahwa ayah Srada sudah pulang duluan, sehingga Srada kini sendirian di Delhi. Perkenalan mereka pun berlanjut hingga Srada menunjukkan tempat tinggalnya. Ayah Srada menginginkan dia menjadi dokter, tapi pada suatu saat Srada mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pegawai negeri. Karena itulah ayahnya menyuruhnya berangkat ke Delhi yang dianggap sebagai pusat pendidikan terbaik. Ketika Srada bertanya di mana Manos menempuh pendidikan insinyur, dengan wajah sedikit ragu, Manos menjawab, "Gwalior." Padahal dia tahu itu kebohongan. Namun Manos tidak ingin mengecewakan orang yang dia sukai dengan kenyataan yang sebenarnya. Tiba-tiba percakapan mereka terpotong karena sang kepala perpustakaan menegur Manos yang asik mengobrol. "Aku membayarmu bukan untuk bergosip," tegurnya tegas. Melihat Srada yang sudah tahu bahwa dia bekerja di sana, Manos segera memainkan kata-katanya agar tetap terlihat keren di mata Srada. Beberapa hari kemudian, Srada dan Manos terlihat belajar di tempat bimbingan yang sama. Di depan kelas, sang tentor berkata dengan bangga, "Saya sudah mencetak lebih dari 2000 lulusan terbaik. Semuanya sekarang jadi PNS. Dan bukan sembarangan, mereka menjabat posisi tinggi," ucapnya. Seolah prestasi itu adalah jaminan kesuksesan bagi siapapun yang duduk di ruangan itu. Tiba-tiba, sang tentor memanggil Manos ke depan kelas. Rupanya, esai yang ditulis Manos dianggap luar biasa, penuh kedalaman dan pemikiran matang, sesuatu yang jarang ditemukan dari peserta bimbingan lainnya. Sebagai bentuk apresiasi, sang tentor memberinya 2 buah coklat sebagai hadiah kecil. Setelah kembali ke tempat duduk, Manos tanpa ragu memberikan kedua coklat itu kepada Srada. Meski tampak terkejut, Srada menerimanya dengan senyum tipis. Tidak ada kata yang diucapkan, tapi sikap sederhana itu cukup untuk menyampaikan segalanya. Hari-hari mereka lalui bersama, belajar, berdiskusi, dan saling menyemangati. Srada dan Manos tampak semakin dekat, seperti sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Namun, hingga kini belum ada ikatan di antara mereka. Salah satu dari mereka masih menyimpan perasaan itu dalam diam, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan. Saat sesi bimbingan berlangsung, sang tentor tengah menjelaskan tentang prinsip kerja roket. Ia melemparkan sebuah pertanyaan kepada para siswa. Srada, yang masih mengira Manos adalah seorang insinyur penerbangan, dengan percaya diri menyarankan agar Manos yang menjawab.
jawab. Disitulah semuanya terkuak. Manos dengan raut wajah canggung akhirnya mengakui bahwa ia bukan insinyur penerbangan, melainkan seorang sarjana sejarah dan bahasa Hindi. Wajah Srada seketika berubah, kekecewaan jelas terpancar, dan amarah mulai mengambil alih. Sementara Manos mencoba menjelaskan, penyesalan tergambar jelas di wajahnya. Tapi bagi Srada, kebohongan itu terlalu berat untuk dimaafkan. Saat itu juga, Manos hanya bisa menunduk, diliputi kesedihan karena telah mengecewakan orang yang paling ia sukai. Saat sedang melamun meratapi kisah cintanya, Manos tiba-tiba dipanggil oleh kepala perpustakaan. Ia dituduh mengambil sebagian hasil penjualan kertas bekas, sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Tuduhan itu membuat emosinya meledak, apalagi saat kepala perpustakaan menyebutnya anak pencuri, menyeret nama ayahnya ke dalam hinaan. Hampir saja Manos melayangkan tangan jika tidak segera ditahan oleh karyawan lain. Dengan amarah membara, ia meninggalkan perpustakaan malam itu tanpa sepatah kata pun. Sejak malam itu, Manos tidak pernah kembali ke perpustakaan, bahkan absen dari kelas. Kekhawatiran mulai muncul di kalangan teman-temannya, terutama Pandi. Setelah mencari kesana kesini, Pandi akhirnya berhasil menemukan alamat baru Manos. Ternyata, kini Manos tinggal dan bekerja di sebuah pabrik tepung, tempat yang sempit, bising, pengap, gelap, kotor, dan penuh debu. Jauh dari dunia buku dan bangku belajar yang dulu begitu ia cintai. Saat akhirnya bertemu, Pandi mendesak Manos untuk segera menemui Srada dan meminta maaf. Ia tahu ujian awal Srada tinggal sebentar lagi dan kondisi emosinya bisa memengaruhi segalanya. Namun Manos menolak. Dengan wajah lelah dan penuh debu, ia berkata bahwa ia akan menemui Srada, tapi bukan sekarang. Ia ingin menunggu hingga ujian utamanya selesai. Baginya, yang terpenting sekarang adalah memberi uang, bukan menambah beban. Pandi memandangi sekeliling dengan heran. Ia tak habis pikir bagaimana Manos bisa belajar di tempat seperti itu, pabrik yang bising, gelap, dan penuh debu. Ia pun bertanya langsung, setengah penasaran, setengah prihatin. Tanpa banyak bicara, Manos menunjukkan sudut kecil di dekat tumpukan karung, meja kayu reot, lampu redup, dan beberapa buku lusuh. Di sanalah ia belajar setiap malam, di sela-sela lelahnya bekerja. Melihat itu, hati Pandi tergerak. Sebagai sahabat, ia menawarkan Manos untuk tinggal bersamanya. Tapi Manos tetap bersikeras. Ia menolak tawaran itu, memilih bertahan dengan caranya sendiri, meski berat. Di hari ujian utama, Manos terlihat sangat bersemangat, terutama saat mengerjakan soal ujian bahasa Inggris. Sorot matanya tajam, tangannya lincah menulis. Bahkan, beberapa siswa dari kelas bahasa Inggris tampak minder melihat ketekunan dan kepercayaan dirinya. Setelah ujian selesai, Naval menghampirinya dan bertanya bagaimana ujiannya. Dengan nada santai tapi penuh keyakinan, Manos menjawab, bahkan ia sangat menguasai materi. Baginya soal-soal itu mudah, tinggal menerjemahkan jawabannya ke dalam bahasa Inggris saja. Namun, betapa terkejutnya Manos saat mengetahui kenyataan pahit. Ia salah membaca topik esai. Kata tourism, ia baca sebagai terorisme. Seluruh jawaban panjang dan penuh keyakinan yang ia tulis ternyata melenceng jauh dari maksud soal. Kesalahan itu fatal. Manos dinyatakan tidak lulus ujian utama dan harus mengulang kembali. Ia tertunduk diam, sulit percaya bahwa semangat dan kerja kerasnya kandas oleh satu kesalahan kecil yang begitu menentukan. Setelah hari itu, Manos kembali menghilang tanpa kabar. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Ternyata, diam-diam ia pergi ke sebuah daerah terpencil, menuju rumah Srada. Dengan hati yang berat dan langkah penuh penyesalan, Manos akhirnya memberanikan diri untuk menemuinya. Bukan lagi sebagai siswa yang ingin lulus, tapi sebagai seseorang yang ingin menebus kesalahan. Sesampainya di sana, Manos mendapati rumah Srada sepi, pintu tertutup rapat, hanya ada penjaga rumah yang menyambutnya. Dari penjaga itu, Manos mengetahui bahwa Srada bersama kedua orang tuanya sedang menghadiri acara pernikahan di luar kota. Melihat Manos berdiri lama di depan rumah, penjaga rumah merasa iba. Akhirnya, ia menawarkan untuk menghubungi Srada lewat telepon. Saat tersambung, terdengar suara Srada yang dingin dan ketus. Manos memberanikan diri mengatakan bahwa ia gagal dalam ujian utamanya. Respon Srada membuatnya terdiam. Dengan nada tajam, ia berkata, "Dan bukannya belajar lagi, kau malah datang ke rumahku?" Ucapan itu seperti tamparan. Manos tak membalas, hanya diam, memegang gagang telepon erat-erat, menahan kekecewaan yang perlahan menyesakkan dada. Namun, tanpa diduga, di tengah nada ketus Srada, Manos justru mengungkapkan perasaannya. Dengan suara yang berat dan penuh ketulusan, ia mengatakan bahwa ia mencintai Srada. Srada terdiam sesaat, tapi bukan
dengan jawaban yang ia berikan. Ia hanya menyuruh Manos untuk kembali ke Delhi tanpa penjelasan lebih lanjut. Dengan perasaan kecewa, Manos berjalan meninggalkan rumah Srada. Bukannya kembali ke Delhi seperti permintaan Srada, Manos justru memutuskan pulang ke desanya, Chambal. Sudah bertahun-tahun ia tak menjejakkan kaki di rumah itu. Sesampainya di sana, ia disambut oleh adiknya, Rasni, yang kini telah tumbuh menjadi remaja. Senyum ceria Rasni menyambut kepulangan kakaknya dengan pelukan hangat, menghapus sejenak segala kepedihan yang Manos bawa pulang. Dari Rasni, Manos tahu bahwa ibunya kini bekerja hingga larut malam. Sementara Suraj, kakaknya, menjadi buruh harian di luar kota. Ketika Manos bertanya tentang neneknya, Rasni terdiam panjang. Ternyata nenek sudah meninggal dunia. Kekecewaan menyelimuti Manos karena keluarganya tak pernah memberitahunya lebih dulu. Alasan mereka, nenek sendiri yang melarang memberi kabar pada Manos dan ayahnya. Nenek berpesan agar mereka tidak diganggu karena sedang menjalankan pekerjaan penting. Di dalam hati, nenek masih berharap Manos kembali hanya jika sudah mengenakan seragam polisi. Ibu Manos berusaha menyembunyikan kesusahannya. Ia berkata semuanya baik-baik saja dan meminta Manos jangan khawatir soal uang. Namun, Manos tahu ibunya berbohong demi membuatnya tetap fokus belajar. Di sela pembicaraan, sang ibu bertanya dengan lembut, "Lain kali kau pulang, kau akan mengenakan seragam, bukan?" Kata-kata itu seperti sambaran petir bagi Manos. Ia tersadar bahwa bukan waktu untuk galau soal cinta, melainkan harus lebih giat belajar dan berjuang demi masa depan. Sambil belajar, Manos mengirimkan uang ke rumah. Ia bekerja sepanjang hari di pabrik tepung dan belajar sepanjang malam. Suatu malam, Gauri datang membawa seorang tamu. Ternyata, tamu itu adalah ayah Manos yang telah lama tak bertemu dengannya. Sang ayah ingin mengajak Manos pulang. Terlihat jelas bahwa ia sudah menyerah pada perjuangannya. Ia merasa semua yang telah ia lakukan sia-sia. Bahkan saat ibunya meninggal, ia tidak tahu. Dengan penyesalan yang dalam, ia mengaku merasa telah menghancurkan keluarganya sendiri. Semua demi memperjuangkan sebuah kejujuran. Kini, ia memutuskan untuk pulang saja dan menyerah pada keadaan. Melihat ayahnya menyerah, Manos mencoba menguatkannya. Ia mengingatkan pada kata-kata yang dulu sang ayah ajarkan. "Aku tidak akan menerima kekalahan. Aku tidak semudah itu dikalahkan." Ayah terdiam, matanya berkaca-kaca. Kenangan itu menyentuh hatinya. "Jangan khawatir soal rumah atau uang. Aku akan mengurusnya. Teruslah berjuang, ayah. Aku bersamamu," ujar Manos penuh keyakinan. Setelah itu, Manos bekerja siang dan malam. Ia menggiling tepung selama 15 jam sehari, belajar 6 jam, dan hanya tidur 3 jam. Semua itu ia jalani demi masa depan dan untuk menepati janjinya kepada sang ayah. Lalu, suatu hari, Manos dikejutkan oleh kedatangan Srada di kelasnya. Setelah sekian lama sejak cintanya tak terbalas, ia tak menyangka akan melihat Srada lagi di tempat itu. Usai kelas, Srada menghampirinya. Manos masih duduk di bangku sendirian. Dengan ragu, Srada berkata pelan, "Maaf atas sikapku waktu itu. Aku bingung dan kaget saat tahu kau tiba-tiba ada di rumahku." Manos terdiam, mencoba memahami maksud di balik kata-kata yang akhirnya keluar dari mulut Srada. Namun Manos tampak tenang. Ia justru berterima kasih pada Srada karena dari kejadian itu ia sadar bahwa sekarang bukan saatnya untuk cinta. Ia harus fokus pada cita-citanya. Srada yang sudah tahu segalanya dari Pandi mencoba mengajaknya bicara, tapi Manos menolaknya dengan tegas. "Maaf, nanti saja setelah ujian awalku," jawab Manos. Padahal ujian itu masih 2 bulan lagi. Srada hanya bisa tersenyum dan mendoakan Manos agar sukses, dan mereka pun berpisah. Sok jual mahal lunos, Manos. Srada tak pernah lagi bertemu dengan Manos yang terus belajar sambil bekerja keras di pabrik tepung. Hingga akhirnya tibalah hari pengumuman ujian awal. Pandi gagal lagi untuk ketiga kalinya. Namun Manos tak terlihat hadir. Srada yang merasa harus menyampaikan kabar penting itu meminta Pandi memberitahu alamat Manos. Ia ingin memberitahu sendiri bahwa Manos lulus ujian awal.
Manos terkejut saat melihat kedatangan Srada di pabrik tempatnya bekerja. Antara kaget dan bahagia, ia senang bisa bertemu lagi dengan wanita pujaannya. Ketika Srada memberitahu bahwa Manos lulus ujian awal, Manos merespon dengan tenang. Ia sudah menduga akan lulus. Dengan percaya diri, Manos berkata, "Aku juga yakin aku lulus ujian utama nanti." Namun, melihat keadaan Manos sekarang, Srada merasa khawatir. Bagaimana bisa Manos fokus belajar di tempat seperti itu, sementara ujian utama jauh lebih sulit dari ujian awal. Srada pun meminta Manos berhenti bekerja agar bisa fokus belajar. "Soal uang, aku akan meminjamkannya untukmu," kata Srada penuh perhatian. Mendengar itu, bukannya senang, Manos malah merasa tersinggung. Ia tak mau dibantu siapapun. "Dunia kita berbeda," katanya dengan nada kasar. Sikap Manos itu membuat Srada sedih. Melihat itu, Manos segera tersadar dan minta maaf. Namun, ia tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak mau berhenti bekerja di pabrik itu. Hari pengumuman ujian utama pun tiba. Namun, Manos gagal untuk ketiga kalinya. Dari 20 soal, ia hampir tidak bisa menyelesaikan 12. Malam itu, di kedai teh milik Gauri, Srada datang memberi semangat. Dengan lembut, ia memegang tangan Manos. Tiba-tiba, Pandi datang dan mengabarkan bahwa Naval, temannya, telah lulus ujian. Melihat Srada yang terus menggenggam tangan Manos, Pandi menyindir, "Kalau kalian gak ketemu, mungkin Manos sudah lulus ujian utama. Dan kalau kau tetap bukan siapa-siapa, Srada pasti akan pergi. Tak ada wanita yang mau hidup bersama pecundang." Kata-kata Pandi sangat menusuk, tapi memang ada benarnya juga. Srada tak kuat mendengar ucapan Pandi, lalu pergi meninggalkan kedai. Manos segera mengejarnya. Srada mengingatkan kembali kata-kata yang pernah diucapkan Manos saat ia datang ke rumahnya dulu saat menyatakan cinta. "Ingat apa yang kau katakan, kau akan menjungkir balikkan dunia jika aku mencintaimu." Dengan suara lembut tapi penuh keyakinan, Srada berkata, "Manos, I love you." Mendengar itu, seolah-olah mendapat energi super. Manos pun berlari pergi dengan penuh semangat, siap untuk menjungkir balikkan dunia. Cie, jadian ye. Entah apa yang ada di pikiran Manos, ia berlari menuju rumah Dip Mohan yang kini telah menjadi petugas IAS, pejabat tinggi polisi. Manos datang untuk menagih janji, meminta bantuan seperti yang dulu Dip Mohan janjikan, bahwa dia akan selalu siap membantu kapanpun Manos membutuhkan. Alhamdulillah, akhirnya Dip Mohan ingat dan juga mempersilahkan Manos masuk. Manos langsung to the point. Ia ingin diajari cara menghadapi ujian utamanya. Dip Mohan pun memberikan tes. Manos diminta mendeskripsikan tentang dirinya sendiri dalam 200 kata dengan waktu 8 menit 20 detik. Namun, Manos gagal menyelesaikannya. Kalau pada topik yang sangat kau ketahui saja tidak bisa, bagaimana dengan topik-topik lainnya? Bukannya meremehkan, tapi memang kau belum siap, ucap Dip Mohan tegas. Saat sedang beres-beres di kedai milik Gauri, tiba-tiba Gauri merasa kasihan melihat Manos. Mungkin ia teringat kata-kata Pandi yang dulu pernah diucapkan pada Manos. Dengan berapi-api, Gauri menyuruh Manos berhenti bekerja saat itu juga. Ia bahkan meminjamkan kamarnya agar Manos bisa belajar dengan nyaman. Gauri juga menyuruh Tutul untuk mengawasi dan mengurus segala keperluan Manos. Soal uang, Gauri berjanji akan mengirimkan untuk keluarga Manos di kampung. "Kamu cuma harus fokus belajar," tegas Gauri. Ketika Manos menolak, Gauri marah dan berkata, "Ini perjuangan kita. Jika salah satu dari kita menang, maka seluruh kelompok menang." Perjuangan pun dimulai. Itu pertama kalinya dalam hidupnya Manos memiliki meja belajar dan ranjang untuk tidur. Keesokan harinya, Srada datang membawa sebuah stopwatch untuk membantu Manos mengatur waktu belajarnya. Hari-harinya kini hanya diisi dengan satu hal, belajar, belajar, dan belajar. Suatu hari, Srada datang membawa kejutan. Ia lulus ujian awal dan segera akan mengikuti ujian utama. Semangat Manos pun semakin terpacu. Ia tahu dia juga harus lulus ujian itu. Manos yang tertidur karena kelelahan dibangunkan oleh Gauri dengan kabar gembira. Srada lulus ujian utama. Bulan depan dia akan menghadapi wawancara dan ibumu sudah menerima uangnya, kata Gauri. Kabar itu membuat semangat Manos semakin menyala untuk terus belajar. Menyala bangku. Ketika Manos belajar di bawah lampu penerangan jalan karena listrik di rumahnya padam, Tutul menjemputnya. Saat itu ada telepon dari Srada. Ia mengabarkan bahwa ia lulus wawancara dan kini resmi menjadi deputi kolektor, seorang pejabat IAS. Di hari pengumuman kelulusan ujian utama, Pandi tampak sedih karena gagal lagi. Dan ini adalah kesempatan terakhirnya. Sementara itu, Manos sangat bahagia karena berhasil lulus. Suasana menjadi tegang saat Manos hendak meminjam ponsel Pandi untuk menelpon Srada. Pandi merasa diacuhkan. Ia bertanya dengan getir, "Kenapa kau tidak tanya soal hasil ujianku? Padahal aku yang
membawamu ke Delhi, memberimu baju dan tempat tinggal. Pandi merasa telah dilupakan oleh temannya sendiri. Akhirnya, Manos pergi ke kedai teh milik Gauri. Kebetulan, ibu Manos sedang menelpon untuk menanyakan kabar ujian utama Manos. Keluarga di kampung pun sangat senang mendengar bahwa Manos lulus. Manos selalu menghubungi Srada, tapi yang mengangkat telepon adalah ibu Srada. Ia mengatakan Srada tidak di rumah dan akan menyuruhnya menghubungi Manos nanti. Manos pun menunggu telepon dari Srada hingga larut malam. Akhirnya Srada pun menelpon. Srada memberitahu bahwa ia tidak bisa hadir saat tes wawancara Manos di Delhi nanti. Ada seseorang yang menelpon ayah Srada, memfitnah bahwa Srada dan Manos tidur bersama saat di Delhi. Ketika Manos ingin menjelaskan pada ayah Srada, Srada justru menyuruhnya fokus saja pada tes wawancaranya. Manos berpikir sejenak, lalu langsung tahu orang yang memfitnah pasti Pandi. Ia segera menelpon Pandi. Ternyata malam itu Pandi sedang ditahan di polsek setempat. Tanpa ragu, Manos langsung berlari menuju ke sana. Menurut keterangan petugas polisi, Pandi sedang mabuk saat itu. Ia menelpon ayahnya sambil mengumpat kata-kata kasar di tempat umum. Ketika ditegur petugas, Pandi malah membentak dan bersikap kasar sehingga ia akhirnya ditangkap. Sebagai pejuang UPSC, Manos sangat paham ilmu hukum. Aku lulus ujian utama hari ini. Wawancaraku sebulan lagi. Jika aku berhasil menjadi petugas IPS, berkas pertama yang akan aku setujui adalah penangguhanmu. Gertak Manos tegas. Akhirnya Pandi pun dibebaskan. Masalah belum selesai. Saat memeriksa ponsel Pandi, Manos menemukan bekas panggilan keluar ke rumah Srada. Jelas sudah, Pandi yang memfitnah Manos dan Srada. Marah besar, Manos pun memutuskan bahwa dia tak ingin melihat wajah Pandi lagi. Sementara itu, di rumah Srada, ia berusaha meyakinkan ayahnya dan akhirnya berhasil. Keesokan harinya, Srada pun berangkat ke Delhi. Manos yang sedang bersiap menghadiri tes wawancara sedang berdebat dengan Gauri soal dasi. Gauri menegaskan bahwa penampilan sangat penting dalam penilaian wawancara. Tiba-tiba, Srada datang dan memeluk Manos, menandakan semua masalah mereka sudah teratasi. Srada kemudian membantu mendandani Manos untuk wawancara yang segera dimulai. Sebelum berangkat wawancara, Manos menyempatkan diri mampir ke rumah sahabatnya, Pandi. Manos mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku tak akan bisa sejauh ini. Mereka pun berpelukan, menandakan hubungan persahabatan mereka telah membaik. Saat di taksi menuju tempat wawancara, Srada memberikan secari kertas kepada Manos. Bacalah saat kamu sedang sendiri, pesan Srada. Manos pun tiba di kantor UPSC. Dengan sedikit gugup, ia melangkah memasuki ruang tunggu. Satu persatu peserta dipanggil masuk ke ruang wawancara. Manos menunggu giliran dengan tegang. Akhirnya tibalah saatnya giliran Manos. Saat menuju ruang wawancara, Manos diantar seorang petugas yang memberikan bocoran jika salah satu penguji kurang suka pada siswa dari kelas Hindi. Manos pun dilarang jujur soal kegagalannya di kelas 12. Dia disuruh berbohong dengan alasan bahwa saat itu neneknya meninggal. Namun, saat ditanya oleh salah satu penguji mengenai kenapa dia bisa gagal di kelas 12, Manos memilih untuk jujur. Itu karena kami dilarang menyontek oleh seorang kapolsek baru saat itu, jawab Manos. Mereka pun terkejut dan langsung menyuruh Manos untuk keluar ruangan. Manos pun bingung, harapannya pupus. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Akankah ia gagal lagi? Namun, sebelum keluar, salah seorang penguji berpesan agar Manos menunggu di luar ruangan. Manos merenggangkan dasinya dan melepas jasnya, penuh cemas menunggu keputusan para penguji. Di tengah kecemasannya, ia teringat secari kertas pemberian Srada. Dengan penasaran, Manos pun membacanya. Isinya adalah ajakan menikah dari Srada yang berkata bahwa apapun hasilnya, gagal atau berhasil, Srada akan tetap menerimanya. Setelah membaca surat itu, hati Manos berbunga-bunga. Beban berat di dadanya hilang. Entah berhasil atau gagal, sang kekasih tetap akan menerimanya. Manos dipanggil masuk ke ruang wawancara untuk kedua kalinya. Dengan sikap seolah tanpa beban, ia tampak cuek. Lulus atau tidak, baginya yang terpenting adalah sudah mendapatkan Srada. Ia tak lagi peduli dengan hasil tes wawancara itu. Salah seorang penguji bertanya, kenapa kau memberitahu kami soal kecurangan itu? Kau bisa saja berbohong. Manos menjawab, tidak baik menutupi kecurangan dengan kecurangan lain. Ia lalu menjelaskan tradisi menyontek di daerahnya, bahwa ini adalah rencana para penguasa. Rakyat yang tidak berpendidikan mudah dimanipulasi, sedangkan rakyat terdidik justru menjadi ancaman bagi pemimpin. Karena dianggap provokatif, salah seorang penguji menyarankan Manos untuk terjun ke dunia politik saja. Mereka menilai Manos tidak cocok menjadi petugas IPS. Namun, Manos bersikeras bahwa dialah orang yang tepat. Bagaimana bisa kamu cocok jika arti kata provokatif
administratif saja kamu tidak tahu, ucap si penguji. Para penguji kemudian memintanya meyakinkan mereka bahwa ia pantas untuk di posisi itu. Manos menjawab dengan perumpamaan, air yang bersih, entah dalam gelas kaca atau wadah logam, tetaplah air yang suci. Begitu pula petugas. Bahasa hanyalah sarana. Yang paling penting adalah hatinya harus bersih. Manos melanjutkan, jika diberi kesempatan, aku berjanji tak akan ada lagi kecurangan di daerahku. Tak ada jalan bebas bagi koruptor. Ia kemudian menceritakan perjuangannya hingga bisa sampai ke tahap ini. Salah seorang penguji bertanya, apa yang akan kau lakukan jika tidak lulus di kesempatan terakhir ini? Manos menjawab, aku akan pulang ke kampung dan menjadi guru di sana, mengajari anak-anak untuk tidak menyontek. Tujuan utamaku adalah mereformasi negara ini. Jika aku tak bisa menjadi matahari yang menerangi bumi, aku masih bisa menjadi pelita yang menerangi jalanku. Kalau tak bisa memberi manfaat besar untuk semua orang, minimal jadilah cahaya bagi diri sendiri dan orang terdekat. Lebih baik kecil tapi bermanfaat daripada besar tapi kosong. Demikianlah kalimat terakhir Manos dalam wawancara itu. 1,5 bulan kemudian, Srada menarik Manos untuk melihat hasil pengumuman. Namun, Manos enggan pergi. Mungkin karena pesimis dengan hasil wawancara kemarin. Bersama ratusan orang yang juga cemas menunggu, gerbang pun dibuka. Ratusan orang itu langsung menyerbu papan pengumuman, berharap namanya tercantum di sana. Hanya Manos yang diam di tempat, terdiam dalam pikiran. Kata terakhir penguji masih terngiang, buang-buang waktu saja. Itu membuat Manos pesimis, merasa tak akan lolos wawancara itu. Tangis haru Srada mencerminkan kebahagiaan. Tanpa sepatah kata pun, Manos tahu bahwa namanya ada di daftar tersebut. Ia lulus seleksi. Gauri, Tutul, dan Pandi datang dan memeluk Manos merayakan kelulusannya. Pandi dengan senyum lebar merekam momen itu, menandai awal karirnya sebagai pemandu berita. Manos pun langsung menelpon keluarganya. Keluarga Manos menangis bahagia. 1 tahun kemudian, Manos yang kini sudah menjadi polisi mengunjungi Dusan Singh. Dusan Singh memberi hormat pada Manos karena Manos adalah atasannya. Namun, Manos malah bersujud dan meminta restu pada Dusan Singh. Dusan pun teringat bahwa Manos adalah pemuda yang dulu ia bantu. Mereka berdua pun berpelukan. Beberapa hari kemudian, Manos dan Srada menikah dan hidup bahagia. Film pun tamat.